Memilih kondom boleh enggak? Ih, tak jiwit serana sing ngomongan ah. Boleh. Boleh, Ibu. Nah, supaya gitu loh. Setidaknya kalau anaknya sudah cukup, ya toh, dia sudah keluarga juga sudah bahagia. Karena syarat dari steril MOW MOP itu adalah keluarga itu sudah bahagia dengan anak tersebut, ya salah satunya. Nah, tentunya kondom tadi ini loh dalam penguatan ya kita kita betulkan dulu, iya malah nggak usah ribet, nggak usah gitu loh, ini terbuat dari ini nah keuntungannya kasih sedikit aja, keuntungannya sedikit aja, tapi kerugiannya kasihlah yang banyak, tapi sesuai dengan teori lo ya. Jadi misalnya oh ya kondom itu kan terbuat dari karet, nah ada kemungkinan itu namanya karet kan kayak balon, jadi ada kemungkinan bocor kan kayak gitu ya toh. Terus boleh juga bilang bapaknya ke susu, kamu udah usah ke susu apa wes pokoknya bapaknya ke susu gitu ya. Nah akhirnya apa tuh namanya nggak enak gitu loh, nggak enak wong masih barusan keluar kok terus mau untuk diambil gitu loh. Nah itu kan seperti itu salah satunya. Nah untuk yang kalau kita mau steril, nah tapi ada ini Bu, kontrasepsi yang apa itu namanya, yang cocok untuk usia 40 tahun. Jadi kerugiannya sedikit aja yang dikasihkan, tapi keuntungannya itu dibesar-besarin gitu loh. Nah, dengan ditawarkan seperti itu kan akhirnya milih yang itu kan, milih yang oh saking pintere bidannya gitu ya. Kalau steril itu katanya kan itu ya nggak bisa, nanti kalau pengen anak nggak bisa lagi gitu ya. Oh enggak, sekarang zamannya sudah canggih gitu loh, bisa mau hamil lagi bisa gitu loh. Jadi yang tadinya mindsetnya dia kalau steril itu sudah nggak bisa punya anak lagi, salah. Akhirnya dia memilih itu gitu loh. Nah itu motivasi juga, jadi penguatan ya. Jadi mana yang apa itu namanya bisa meningkatkan dorongan dia itu untuk berperilaku sesuai dengan harapan kita ya. Kemudian yang kedua itu kasih penghargaan kan, ini tadi saya bilang sesuai dengan kondisi ya. Jadi kalau yang sudah dia memilih atau berperilaku kesehatan sesuai harapan kita, ya harus diopeni, di alam-alam gitu loh. Jadi gini, oh ini sudah memakai sudah steril misalnya, itu loh Bu Asih itu contohnya itu sudah steril, jadi anaknya itu sehat-sehat, kopen semua gitu loh. Misalnya saya mau menyontohkan Bu siapa, bingung diri saya sendiri aja ya. Betul, jadinya enak, dia bisa dijadikan role model ya. Jadi uh, kita kasih reward itu nggak harus dalam bentuk materi. Coba misalnya kalian aja ya, ada dosen yang bilang laporannya gitu, ini rajin, nulisnya juga rajin, ini juga gitu, enak, seneng kan, seneng enggak? Iya, Ibu. Tambah motivasinya tambah enggak? Atau malah sengit aku, enggak seneng aku. Kalau pas laporan mesti punya saya di malam, enggak suka saya. Ada kayak gitu? Enggak kan? Pasti Enggak, Ibu. semakin terdorong kita untuk membuat laporan itu gitu loh.
Tapi kalau dosennya bilang gini, Panceno, kamu tuh kan memang dasar kesat. Oh, nah akhirnya kan kalian ya, oh, ya aku tuh dasar kesat, saya ngeloko. Ya, Kak Jane, ini nih sergap. Kamu tuh sergap, tulisannya bagus, yo pinter, nek jawab yo pinter. Cuma sayang, kok nek gak laporan kok ditunda-tunda. Padahal kamu tuh laporannya sekali nulis tuh bagus loh, sesuai teori loh, gitu tuh loh. Padahal pengennya dosen ini jitak kamu itu loh, nek laporannya nggak dibuat-buat, tapi enggak. Ya tahu tetap akhirnya termotivasi. Ada juga yang dengan paksaan, ya sudah saya tunggu 2 hari, kalau laporan itu saya nggak bisa memberikan nilai. Nah itu motivasi dengan paksaan. Nah nanti hasilnya apa? Kalau lulus, membuat sajak, membuat puisi, asuhan kebidanan, tidak pernah tidur, dosenku selalu mengejar-ngejar. Nah itu kan, jadi itu yang kita harapan kita, kenapa kok promosi kesehatan khususnya di teori motivasi ini diberikan pada mahasiswa bidan, sehingga kalau nanti sudah lulus kalian sudah pinter, ngomongnya itu pinter gitu loh. Nggak ada bidan nggak bisa ngomong. Maaf Bu, saya nggak bisa ngomong. Lah barusan itu apa? Ngomong juga kan. Nah, selanjutnya ya kita di dalam memberikan motivasi itu harus ada equity atau keadilan ya. Jadi harus ada keadilan. Keadilan itu yang bagaimana? Jadi kalau kita memberikan penghargaan atau kita menghargai orang gitu ya, jangan pilih kasih. Wah ini deket, ini suka bantu, ini suka enggak. Kita sebagai promotor kesehatan ya di dalam masyarakat itu tidak membedakan antara miskin kaya, membedakan antara dia yang lulusan SD sama sarjana gitu, enggak. Jadi kalau kita itu memberikan motivasi ya, di situ ada keadilan, ya semua sama, diperlakukan sama. Terus kemudian untuk selanjutnya adalah yang terakhir sekali tentunya adalah ada goalnya, ada tujuannya. Ya toh, memberikan motivasi kok alah meh ngelakoni ya terserah, enggak ya terserah. Kan kesehatan kan punya dia, yang sakit kan ya dia. Waduh, promotor kesehatan nggak seperti itu. Rasanya sedih kalau apa yang kita harapkan itu tidak dilaksanakan sama masyarakat. Jadi selalu dan selalu memberikan motivasi, selalu datang, enggak apa ya namanya, bosen misalnya, jengkel misalnya, enggak ada. Jadi seorang promosi kesehatan itu, seorang promotor itu sabar orangnya, harusnya sabar, telaten orang-orangnya aku. Nah, untuk yang goal setting ini ya, jadi kita harus bisa menetapkan secara jelas, misalnya kok, oh iya ini mau saya motivasi untuk steril misalnya, dia harus steril, kudu kenal gitu loh ceritanya. Kayak kalian itu kalau cinta sama cowok itu, ya toh dia harus kumiliki gitu kan, ya enggak, apa ngelokro gini aja, ya gelem yang ini, rak gelem yang ini. Nah ada yang kayak gitu.
Ada toh sing terus bilang ya terserah, gelem yo ngene, ora gelem yo ngene. Pokoknya saya ya kayak gini. Ya itu tandanya ya nggak cinta. Kamu tuh nggak cinta. Iseng-iseng aja. Lah ini untuk memberikan motivasi nggak iseng-iseng aja. Kira-kira dalam memberikan motivasi itu tadi ada banyak faktor ya yang mempengaruhi ya. Di kelompok sudah menjelaskan ya. Jadi antara satu dengan satunya itu akan berbeda. Makanya tadi jangan perlakukan sama ya, jangan memberikan perlakuan yang sama. Terus tergantung minatnya bagaimana kita sudah tahu ya. Bocah diterangke kok matanya kemana-mana berarti kan dia tidak minat gitu loh. Masyarakat itu umbrus berarti dia tidak minat. Nah kalau tidak minat apa kita itu mau terus sudah? Ya enggak, kembali lagi ke komunikasi, bagaimana menghadapi kelompok yang dia itu pasif. Sudah kan? Lupa Bu, oh wajar. Tapi dibuka lagi, jangan habis manis lepas ditelan ya. Tolong dibuka lagi karena ini untuk promosi kesehatan ini mau tidak mau berhubungan dengan komunikasi karena kita berhubungan dengan masyarakat. Yang pasti juga di sini ya sikap kita ya, sikap terhadap diri sendiri ya, pekerjaan, situasi pekerjaan itu juga sangat mempengaruhi ya, kebutuhannya butuh enggak dengan itu ya. Kalau dia butuh sekali otomatis gampang untuk kita memberikan motivasi ya. Dia butuh tapi lagi emosi, suasana hati lagi nggak enak ya nggak masuk juga ya toh. Ini tadi udah. Nah dalam memberikan motivasi juga butuh metode ya. Ada metode langsung, ada juga metode yang tidak langsung. Metode langsung itu yang bagaimana? Yang diberikan secara langsung ya. Jadi kita berhadapan langsung dengan individu atau kelompok. Tapi kalau yang tidak langsung itu kita bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada ya. Misalnya gimana toh, misalnya masyarakat tadi ya mau suruh buang sampah jangan sembarangan gitu ya. Nggak ada ternyata fasilitas itu. Nah dia bingung juga mau buang di mana. Ya toh, tapi kalau kita fasilitasi di situ ada tempat sampah yang mungkin dibuat dari apa, dicat apa gitu, menarik banget untuk bisa buang sampah di situ ya, otomatis dia termotivasi juga untuk tidak membuang sampah sembarangan. Itu berarti pakai metode tidak langsung. Ada gambaran nggak sayang? Ada Ibu. Ada Ya, Ibu. istilahnya nggak boleh omdo ya. Tahu omdo? Omong doang ya. Seorang promotor nggak boleh omong doang. Jadi kita menggunakan metode dua-duanya ya, baik itu langsung maupun tidak langsung. Nah, ini beratnya sebagai seorang promotor kesehatan. Kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu. Coba aja kalau
seorang bidan kok bajunya apa putih ora, kuning ora, lusuh ya, tapi nggak menor lo ya. Kalau menor itu jadinya bukan bidan tapi biduan. Yang penting adalah rapi ya, rapi. Kalau bicara itu juga ditata ya, jangan keluar-keluar bengok gitu ya. Terus janganlah seorang bidan kok pakaiannya seperti biduan tadi, belum jadi udah dipakai, bahan kurang dipakai, nanti jajan di pinggir jalan sambil ngemut permen sambil jalan. Loh, mau dicontoh gimana coba? Karena mau tidak mau kita itu adalah public figure. Seorang bidan itu public figure, ditiru ya. Misalnya rumahnya ya rapi, bersih, itu ya enggak terus sampah di mana-mana, bau gitu ya. Nah, masyarakat mau percaya sama kita gimana coba? Apalagi nanti bidannya malah patuk wae kerjana nih. Gering, batuk, terus enggak sembuh-sembuh. Nah, pasiennya gimana? Masyarakatnya gimana? Jadi kita tuh serba salah, Dek, kalau sudah jadi bidan. Kalau misalnya gemuk, seger, itu pasti bilang gini, ya sapa song bidan, nggon kesehatan, ya toh? Ya ndak. Tapi kalau kering, kengking, patuk terus, loro terus, bu bidan kok loro, nah, salah kan? Ya tapi minimal lah ya, sesuai dengan etik, ya kode etik di kebidanan. Salah satunya adalah menjaga kewajiban kita terhadap diri sendiri adalah menjaga kesehatan. Jadi itu kita mulai dari kita dulu, baru kita bisa memberitahu kepada masyarakat seperti itu. Itu motivasi. Dari motivasi ada yang mau ditanyakan? Coba sekarang saya kasih pertanyaan. Kalau misalnya ada seorang balita, ibu ya dengan balita gitu, dia tidak mau menimbangkan, tidak mau datang ke posyandu, apa yang dilakukan? Luah ya, biarin aja, kan kesehatan punya dia sendiri. Apa yang dilakukan? Izin masuk, Ibu. Menurut Tiara, datangi ke dan tanyakan kenapa tidak datang ke posyandu, Ibu. Terima kasih, Ibu. Enggak kerungu saya, enggak dengar. Izin masuk, Ibu. Datangi ke Ya, rumahnya. keras, no. Datangi ke rumah, tanyakan kenapa tidak datang ke posyandu, Ibu. Terima kasih, Ibu. Yang pertama tadi kan sesuai dengan kondisinya bagaimana kita melakukan kunjungan rumah ya, kita melakukan kunjungan rumah. Terus tadi itu loh proses itu loh. Terus pada saat kunjungan rumah apa yang dilakukan Bu Bidan? Apa no? Lo besok ngalami lo ya, dan lo jadi bidan di masyarakat lah, ada seorang ibu yang punya balita nggak mau dia sudah beli timbangan sendiri kok. Anak saya timbang malah seminggu sepisan atau malah setiap hari ditimbang, tapi dia nggak datang ke posyandu. Apa? Kita jual dulu produk kita tawarkan, ya toh? Bagus Bu, ibu udah punya timbangan di rumah ya.
ditimbang setiap jam malah ya. Terus setelah ditimbang, apa yang dilakukan Ibu dicatat enggak, Bu? Enggak dicatat. Enggak tahu, jadi untuk perkembangannya enggak tahu ya, memang bagus. Cuma kalau di posyandu kita ada KMS, ya toh, terus kemudian sesuai dengan garis pertumbuhan atau tidak itu bisa diketahui. Nah, di situ masuk pengetahuannya. Kalau Bu bidannya itu hanya taunya nimbang saja, ternyata balok SKDN juga nggak tahu lah, terus gimana? Berarti kita jadi promotor kesehatan itu juga harus didukung oleh ilmu pengetahuan. Susah jadi bidan, udah meneng kabeh kokan. Susah ya? Nggak seneng ya? Jadi kalau kita jadi seorang bidan itu, Dok, pas nanti di masyarakat itu, kalau yang nggak datang ke posyandu itu kita datengin sama kader, ditanya kenapa, ada apa, gitu loh. Nah, setelah itu kita berikan motivasi tadi supaya dia itu mau rutin datang ke posyandu. Ya harus pinter-pinter. Anaknya ya dipegang. Misalnya lihat anaknya itu meler tuh ya, ingusnya meler gitu ya. Ya walaupun jelek, hitam apa gitu ya, kita harus bilang cantik atau ganteng, harus selalu dikatakan pinter. Gitu loh. Pinter banget, padahal nak kali pol di wah pas teko ning omahe iki jiwa kae lu ning kursi ning meja wis digeret kabeh, kadang dikeplaki, pernah dicubit suruh pulang, pernah juga disuruh pulang gitu ya. Ya namanya aja kita lagi mengambil hati ya, lagi mengambil hati masyarakat itu. Ya deketin, besok mampir lagi, besoknya mampir lagi. Tapi yo nggak mampir tuh bertamu suwine pol gitu, enggak. Misalnya kita keliling gitu ya, mampir, halo cantik, halo ganteng, gitu loh. Nggak cuek gitu loh. Apalagi lagi main HP gitu ya. Dan nonton apa tuh, gitu loh. Setidaknya ada basa-basi lah. Kita udah belajar komunikasi kok. Ya, komunikasi sama saya juga kan. Ya, komunikasi sama saya, Mbak. Mbak Bidan. Iya, Ibu. Iya, Iya, Ibu. kok dadak iku nek takon kudu ping papat lho. Tak tinggal lunga temenan kok. Ada pertanyaan untuk motivasi? Sepertinya belum ada, Ibu. Sepertinya belum ada. Kalau saya tanya nggak jawab. Kalau tak suruh tanya nggak tanya, coba sedih diriku tuh loh. Ada bayangan nggak besok setelah lulus menjadi bidan harus bisa menjadi promotor kesehatan, harus bisa memberikan motivasi. Setidaknya sekarang belajar untuk memotivasi diri sendiri dulu. Saya harus sehat, saya harus selesai tepat waktu. Bangun itu dulu, ya. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Ibu. Ya, kita ke cultural awareness.
Apa toh cultural awareness itu? Jadi cultural awareness itu merupakan kemampuan, ya, kita harus punya kemampuan dalam melihat di luar diri kita, ya, kita harus bisa melihat sesuatu di luar diri kita, di sekeliling kita, ya. Dan di situ kita menyadari akan adanya nilai-nilai budaya. Ya, jadi enggak apa ya namanya, kalau istilah sekarang itu yang anane ning omah baik gitu loh, orang ngopo-ngopo itu loh. Kalau gaptek kan teknologi, kalau nggak tahu luar tuh apa ya namanya ya, lupa saya ya, kuper kuper kurang pergaulan jadi kuper ya. Jadi untuk sekarang kan banyak sekali kebudayaan dari luar yang masuk ke tempat kita, ya, sudah terkontaminasi ya. Cuma kita dalam melihat dunia luar, ya, kita harus tetap menyadari nilai-nilainya dari budaya itu, disaring mana yang baik, mana yang nggak baik. Nah, ini ada 5 tingkatan ya, tadi ya sudah disampaikan ya sama kelompok ya. Ada data, informasi ya, ada consideration, ada knowledge, understanding, dan kompetensi ya. Tadi sudah disampaikan sama kelompok. Nah, sekarang bagaimana cara menumbuhkan kesadaran budaya? Jadi kita harus bisa menanamkan sikap multikulturalisme ya. Jadi misalnya ini Jawa semua di sini, Jawa semua. Tidak, Ibu. Ya, Ibu. Tidak, Ibu. Ada yang luar Jawa gitu, bukan orang Jawa gitu. Ada, Ibu. Ada. Nah, misalnya waktu di komunikasi dan konseling juga sudah saya sampaikan ya. Misalnya di Jawa Tengah ini ada budaya apa ya? Kalau ada gerhana bulan, gerhana matahari gitu ibu hamil, itu suruh masuk di kolong meja. Kalau di luar Jawa ada enggak? Ada enggak? Ya, ada, Ibu. Kalau di luar Jawa ada enggak ibu hamil bawa pisau kemana-mana? Maksudnya bukan pisau besar gitu. Ini kayak pemotong kuku, kayak pames, gunting kecil gitu loh dibawa ibu hamil kalau keluar rumah. Ada enggak yang luar Jawa? Ada, Ibu. Ada juga yang selamatan weton. Weton itu kan cuma ada di Jawa ya. Selasa Wage, Selasa Kliwon, Selasa Manis, Pon Wage, Kliwon. Wis pokoknya legi. Manis karo legi iki sama. Paing, Pon. Ada enggak yang luar Jawa? Tidak ada, Ibu. Tidak ada ya. Nah, padahal kalau di sini misalnya ya wetonnya itu setiap 36 hari sekali itu diadakan bancaan gitu loh. Nasi kluban diantar ke tetangga-tetangga. Kalau menurut kalian itu budaya kayak gitu tuh budaya yang menguntungkan atau merugikan? Menguntungkan, Ibu. Kesehatan. Menguntungkan ya enggak, ya merugikan juga enggak, biarin aja ya. Tapi kalau ibu hamil kok gerhana bulan suruh masuk di
bawah tempat tidur, ya kita motivasi untuk tidak seperti itu, gitu loh. Kalau dulu tempat tidurnya tuh tinggi-tinggi, Dik, longane, longan ki apa ya? Kolong tempat tidurnya itu tinggi-tinggi, bisa masuk. Kalau sekarang spring bed, mepet, ya toh? Terusan, ternyata untuk penyelenggaraan beragam budaya tadi itu bisa kita masuki, gitu loh. Bisa kita masuki, kita bisa masuk di situ. Contohnya, bayi kalau berapa hari? 40 hari ya, selapan 36 hari, itu kan rambutnya dipotong-potong kan, sambil karo yang Islam, maaf, ini budaya Islam ya, ya bagi yang non Islam mohon maaf, itu dibaca-bacain gitu ya, selawatan mubeng gitu kan, dipotong sikit-sikit gitu kan, akhirnya digundul. Nah, ternyata itu sangat bagus karena kulit kepalanya kadang kotor, penting-pentingan gitu loh. Kan berarti nggak apa-apa. Ya toh? Dan pastinya kita akhirnya mencintai dan menjaga budaya yang dimiliki di suatu daerah itu. Nah, kita sebagai promotor kesehatan perannya di sini ya itu menjadi konselor ya. Jadi kita memang harus respect ya. Jadi harus empati. Kita di dalam komunikasi ya itu harus komunikasi yang empati ya, terstruktur. Jadi kalau misalnya ada budaya-budaya yang merugikan kesehatan, kita nggak bisa langsung dihilangkan, terus kita marah-marah, terus mutung, itu enggak ya, kita ikutin tapi kita arahkan ya. Nah ini teknik konselingnya kan kita sebagai konselor ya toh. Jadi misalnya kita berada di lintas budaya, maksudnya gini, oh yang ya memang kalau sekarang kebijakan itu untuk bidan desa ya, bidan di desa itu harus yang berasal dari desa tersebut. Harapannya adalah tidak shock budaya, harapannya itu. Jadi kalau orang Kalimantan tahu-tahu menjadi bidan desa di Bandengan misalnya kayak gitu, shock budaya nanti. Tapi kalau yang ini kan ada nanuk kan, ya nanuk itu misalnya lulus jadi bidan desa di Bandengan enggak masalah, karena nanuk sudah tahu budaya yang ada di Bandengan. Nanuk ada enggak? Ayo nanuk konangan enggak masuk. Izin masuk, Ibu. Tidak ada yang Nanuk namanya masuk nano. enggak? Saya enggak sengaja kok bilang nanuk, coba nanuknya enggak ada. Ayo nanuk tak parani ning omahe kok. Tidak ada yang namanya nano, Ibu. Oh gitu ya. Oh iya, semester 2 ini, oh iya. Nah, untuk teknik konseling lintas budaya ini kita dengarkan ya dengan empati. Ya, kemudian setidaknya kita ada pesan-pesan yang ada di untuk budaya itu kan pasti ada pesan yang tersembunyi di situ. Ya. Jadi itu. Ada pertanyaan tentang cultural awareness? Ada?
Coba aja kalian bayangkan gini deh, bayangkan gini. Besok lulus jadi bidan. Ya, bayangan kita tuh yang sederhana saja. Sudah lulus jadi bidan, terus kemudian kalian mungkin kerja di rumah sakit, mungkin kerja juga di puskesmas. Kita akan berhadapan dengan masyarakat, sedangkan masyarakat itu pasti mempunyai budaya. Ya toh? Ada juga orang Jawa kok, kalian ngandani wong sepuh, udah tua, dikandani menteleng. Salah, Dek. Salah. Pandangan kita harus menunduk. Ya, sekali-kali hanya melihat terus kemudian menunduk lagi. Tapi kalau mentelengi tersinggung, orang tua itu dikandani malah menteleng. Tahu menteleng? Itu salah satu yang kecil aja kayak gitu. Terus misalnya ke orang Jawa dikasihkan di Medan, ngertinya digetak-getak terus kan? Ya enggak? Marah-marah terus gitu. Padahal enggak. Orang-orang sana tuh kalau ngomong tuh pasti dikasih, oi, kasih oi gitu tuh loh. Kaget terus jantungan terus. Itu salah satu budaya ya, budaya yang masih banyak lagi di belakangnya. Sehingga mulai sekarang apa salahnya toh kita membaca gitu loh. Oh, ini budaya Aceh kayak gini. Oh, ini budaya Sunda kayak gini. Jadinya misalnya kok nanti dikasihkan di sana udah enggak kaget lagi. Apa mau di Jawa semua? Sudah penuh. Kalau cita-cita kalian itu mau SK-nya atau kerjanya di Jawa, udah penuh deh. Itu di luaran sana tuh masih banyak yang kosong. Harusnya senang, bukan terus sedih, jauh dari orang tua gitu, enggak. Kayaknya Mutiara Sari deh. Ya Mutiara Sari mau di luar Jawa ya. Ada pertanyaan Dek dari motivasi dan kultural ini? Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian, pas baterainya habis. Ada pertanyaan nggak? Cantik, yang soleha. Kalian ke depan gitu loh, ke depan. Oh iya, saya nanti kalau lulus berarti kan saya harus ini ya, gitu loh, harus bisa memberikan motivasi ya, gitu loh. Tetapi motivasi itu harus sesuai dengan kondisi ya, sesuai dengan kondisi. Karena prinsipnya motivasi itu jangan pernah memaksa lah. Kita sebagai seorang bidan jangan pernah memaksa. Deketin sedikit demi sedikit. Ibaratnya gini, itu loh, batu di lautan, batu karang itu kena ombak, terus akhirnya juga beringkel-beringkel. Nggak ada toh karang kok halus gitu, nggak ada kan? Sama. Jadi kita jangan pernah putus asa kalau ingin merubah perilaku dari masyarakat. Ya, udah nggak ada yang tanya? Dek, sudah absen di Healthy? Belum, Ibu. Absen di Healthy, terus tolong buat itu ya, rekap dosen itu ya.